الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin telah kita bahas secara panjang lebar berhubungan dengan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagainya telah kita murojaah tadi, dan kesimpulannya berarti perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 kondisi. Indah ya Wildan. Yang pertama, Rasulullah meninggalkan karena suatu sebab. Terus yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perkara karena apa? Dikarenakan ada mani, padahal ada kebutuhan padanya. Contohnya, diurut yang bagus. Yang pertama, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perkara karena memang tidak ada kebutuhan. Ya. Rasulullah meninggalkan perkara karena tidak ada kebutuhan. Seperti contohnya apa? Memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah, karena memang tidak ada kebutuhan saat itu, nah semuanya taat. Baik, makanya tatkala Abu Bakar memerangi orang yang menahan diri dari membayar zakat, tidak dikatakan bid'ah, karena masuk dalam keumuman umirtu an uqatilan nas. Na'am. Hatta asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Rasulullah meninggalkan suatu perkara karena ada penghalang. Nah, karena ada penghalang. Ini contohnya seperti salat tarawih. Rasulullah meninggalkannya karena ada suatu penghalang. Nah, maka tatkala dihidupkan kembali oleh Umar, maka tidak kita katakan bid'ah. Nah, kondisi yang ketiga ini yang apa? Yang Rasulullah meninggalkan dalam keadaan beliau punya kebutuhan terhadapnya. Nah, atau perkara sebenarnya menuntut demikian. Nah, beliau tinggalkan dalam kondisi tidak ada yang menghalangi beliau untuk meninggalkannya, untuk melakukannya. Dalam kondisi tidak ada perkara yang menghalangi beliau untuk meninggalkannya. Berarti beliau tinggalkan perkara itu dalam kondisi apa? Tuntutan sebenarnya ada untuk melakukan, dan tidak ada penghalang untuk melakukan. Maka inilah yang dikatakan sebagai sunnah tarbiyah. Atau secara ringkas saya antum tulis kaidah ini. Nah, dengannya lebih ringkas, yang merupakan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah usuliyah, yaitu tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtadha wa intifa'il mawani' tasyri'un bil man'i. Kaidahnya tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtadha wantifa'il mawani' tasyri'un bil man'i. Jadi kaidahnya apa? Meninggalkan suatu perbuatan bersamaan dengan apa? Dengan tegaknya tuntutan untuk melakukan, serta tidak adanya penghalang, maka itu adalah merupakan bentuk pensyariatan
yang berupa apa? Pelarangan dari perkara tadi. Paham makna kaidah? Paham Ahmad? Sudah ditulis? Tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtada wa intifa'il mawani'. Khabarnya apa? Tasyri'un bil man'i. Jadi tatkala Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan bersamaan dengan adanya tuntutan. Sebenarnya ada tuntutan, ada kebutuhan untuk melakukannya. Tapi Rasulullah meninggalkan. Juga apa? Tidak adanya penghalang. Kalau Rasulullah ingin melakukan, ya bisa saja. Karena tidak ada penghalang. Nah, dalam kondisi demikian kalau Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan, maka ini merupakan bentuk tasyri'un bil man'i, bentuk apa? Pensyariatan yang berupa pelarangan dari perbuatan tersebut. Sehingga siapa saja yang kemudian melakukan perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang mencukup, yang memenuhi batasan ini, maka dia terjatuh dalam apa? Dalam bid'ah. Ya, paham belum Abdul Malik? Hah? Nah, kaidah ini penting untuk menutup ikhwanifillah jalan-jalan ibtidah, jalan-jalan kebid'ahan. Sehingga dengannya syariat terjaga. Baik. Adapun dalil pokok dalam masalah ini ya kesempurnaan syariat. Nah, syariat sempurna. Juga apa keumuman hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dalil pokok, laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi yang bukan merupakan perkara syariat, yaitu apa? Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sebenarnya ada tuntutan dan tidak ada penghalang. Maka tatkala Rasulullah meninggalkannya berarti ini memang bukan syariat. Berarti apa? Kita dilarang untuk melakukannya. Kalau seorang melakukannya terjatuh dalam kebid'ahan. Sebagai contoh apa? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang memenuhi dua syarat ini sehingga kalau ada orang yang melakukannya dikatakan terjatuh dalam bid'ah. Contohnya apa? Baik. Paham belum? Contohnya apa? Yang ditinggalkan Nabi, kemudian kalau ada yang melakukan setelahnya itu terjatuh dalam bid'ah. Hah? Taib, mengkhususkan baca surat Yasin pada hari Jumat. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan butuh, ya kan? Manusia butuh membaca Al-Quran. Maka masuknya dalam bid'ah. Tapi contoh yang jelas sekali. Apa Hasan? Kebanyakan bid'ah-bid'ah yang masuk seperti ini. Hah? Sanda berhubungan dengan azan dan iqamah pada salat Id. Nah, tidak ada penukilan Rasulullah melakukannya. Bahkan Rasulullah, para sahabat menegaskan memang tidak ada azan, tidak ada iqamah. Demikian juga apa? Apa Barif? Melafazkan niat dalam salat dan seterusnya. Contoh-contoh yang banyak. Nah, para ulama juga memasukkan masalah apa? Pelurusan shaf dengan garis-garis. Nah, membuat garis-garis di dalam masjid untuk meluruskan shaf atau dengan tali. Maka sebagian yang memasukkan dalam hal ini. Rasulullah sebenarnya kalau itu memang perkara yang masyru', ada kebutuhan tidak? Ada kebutuhan karena
pelurusan shaf wajib. Pelurusan shaf wajib. Ada kebutuhan untuk meluruskan shaf. Nah, dan ternyata tidak dilakukan. Juga apa? Ada penghalang tidak ada. Kenapa? Karena saat itu yang namanya tali sudah ada. Tali sudah ada ya Pak. Nah, walaupun tidak seperti tali zaman sekarang, tapi ada yang jelas. Nah, oleh karena itulah, nah, ketika kemudian seseorang adakan garis-garis, nah, di masjid untuk apa? Shaf, ini dimasukkan kategori ibtida' fid din. Sebagaimana ditegaskan Syekh Albani juga Masyayikhuna hafizahumullah ta'ala. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "As-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an." Dan sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Dan sunnah itu merupakan dalailul Quran. Maksudnya apa ikhwanifillah? Yaitu sesuatu yang menunjukkan bagaimana cara yang benar dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, sehingga hampir sama dari isi makna. Nah, antara tafsir dan perkataan beliau dalail di sini. Intinya apa? Bahwasanya sunnah adalah apa? Penjelas bagi Al-Quran. Perkara-perkara yang masih global di dalam Al-Quran diperinci. Perkara yang umum dalam Al-Quran, nah, dikhususkan dengan as-sunnah. Perkara-perkara yang masih mutlak, tidak ada batasan, maka dalam as-sunnah datang penjelasan, nah, menyebutkan tentang batasan-batasannya. Dan dalam kalimat ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita ikhwanifillah tentang apa? Manzilatus sunnah, tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwasanya sunnah itu athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus tahu kedudukan sunnah ini. Karena sebagian kaum ikhwanifillah membeda-bedakan antara Al-Quran dan sunnah. Nah, sehingga sebagian mereka, nah, tatkala disebutkan hadis dari Al-Quran, hadis dari as-sunnah, menolak dengan alasan kami mencukupkan dengan Al-Quran. Padahal, nah, antara as-sunnah dan Al-Quran tidak akan mungkin bisa untuk dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena sunnah memiliki kedudukan yang sangat erat dengan Al-Quran. Karena dia sebagai penafsir. Seseorang tidak akan mampu mengamalkan Al-Quran dengan benar, nah, tatkala dia tidak mengambil as-sunnah. Baik. Qala Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, wa dalilu ala dhalika wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan dalil untuk perkara tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl, wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka itu berpikir. Baik. Ayat ini ya Fanidillah menjadi dalil untuk pembahasan kita tatkala az-zikr dimaknakan dengan as-sunnah.
Dan ini merupakan penafsiran sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau menyampaikan penjelasan tentang kedudukan as-sunnah dan keharusan untuk mengambil as-sunnah, dikarenakan as-sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran, beliau berdalil dengan ayat ini dan menafsirkan bahwasanya az-zikr yakni as-sunnah, sedangkan manuzzila ilaihim yakni Al-Quran. Berarti untuk penafsiran yang seperti ini maka sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa as-sunnah agar beliau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Namun ikhwan fillah, kebanyakan para ulama ahli tafsir mereka memaknakan az-zikr yang disebutkan dalam ayat ini dengan Al-Quran, sebagaimana keumuman penamaan Al-Quran di dalam Al-Quran dengan az-zikr dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang yang akan menjaganya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam Adwaul Bayan, bahwasanya az-zikr yang dimaksud adalah Al-Quran. Lalu apa makna manuzzila ilaihim berarti? Kalau az-zikr dimaknai dengan Al-Quran, berarti maknanya kami telah turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya di sini al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Dan ini makna yang rajih untuk ayat alhamdulillah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan mutaqaddimun. Terlepas dari benar tidaknya pendalilan dengan ayat yang jelas, bahwasanya tidak ada keraguan kalau Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu wahyu. Berarti sama, sunnah juga wahyu. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga tidak boleh dibeda-bedakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang telah mengutus di kalangan ummiyin, yaitu bangsa Arab, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang dia itu akan membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, yaitu membersihkan umat dari noda-noda kesyirikan menuju kepada tauhid, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dalam ayat yang mulia ini ada 3 hikmah utama yang Allah tegaskan tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian untuk membersihkan umat dari keburukan-keburukan. Dan keburukan yang paling besar adalah syirik. Kemudian yang ketiga, untuk mengajari Alkitab wal hikmah. Apa makna Alkitab? Qala fal kitabu al-Qur'an wal hikmatu hiya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adapun al-hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemaknaan al-hikmah tatkala disebutkan secara bergandengan dengan sunnah, alhamdulillah, ini merupakan pendapat sederetan para ahli tafsir. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam Ar-Risalah, qala fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'ani yaqul al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ditegaskan bahwa ini merupakan ijma' dari para salaf. Bahwasanya Al-Qur'an, al-hikmah fanifillah, tatkala disebutkan berbarengan dengan Alkitab, maka itu yang dimaksud adalah sunnah bi ijma'is salaf. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, juga dalam Majmu' Fatawa dan yang lainnya. Idza waradatil hikmah fil Qur'an maqrunatun ma'al kitab, fahiya sunnah bi ijma'is salaf. Apabila datang lafaz al-hikmah dalam Al-Quran bergandengan dengan Alkitab, maka itu yang dimaksud adalah sunnah berdasarkan ada ijma'us salaf. Sehingga tidak ada keraguan di sini tentang makna al-hikmah dalam ayat, bahwa yang dimaksud adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajari umat Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan dua perkara itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ketahuilah sungguhnya aku ini telah diberi Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan yang semisal dengannya, yaitu semisal dari sisi sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini qanifillah datang dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yang pada kelanjutan hadis ikhwanillah terdapat tahdzir dari perbuatan mengingkari sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ala inni utitul kitab wa mithluhu ma'ah, ala yushiku rajulun sya'ban ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh, fama wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Ini juga peringatan dari Rasul dan juga dalil tentang kenabian beliau, karena berita tentang perkara yang akan datang dan terjadi dengan munculnya golongan ingkar sunnah. Berkatakan, ketahuilah sungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah. Dan ketahuilah hampir-hampir ada seorang laki-laki yang dia dalam kondisi kenyang, kemudian duduk di dipannya, mengatakan, ambillah oleh kalian Al-Quran ini. Apa yang kalian dapati di sana halal, maka halalkan. Yang didapati di sana haram, maka haramkan. Sudah cukup, jangan mengambil as-sunnah. Dan ini merupakan prinsip yang batil, yang tidak akan mungkin seorang mengamalkan Al-Quran tanpa menengok kepada as-sunnah. Siapa sahabinya tadi? Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dan ini penyebutan yang benar, Ma'di Karib, bukan Ma'di Yakrib. Nah,
Qala rahimahullahu ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim fil kitab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka di dalam Alkitab. Dan ini masuk dalam keumuman tabligh. Nah, apa dalil perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan syariat kepada umat? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Nah, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, dan jelas yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran, sehingga as-sunnah merupakan penjelas. Famathalan as-salat, maka sebagai contoh as-salat, nazalat mujmalatan, turun perintah untuk menegakkan salat dalam Al-Quran, wa aqimus salat secara global. Wa bayyanatis sunnatu a'dadaha, dan as-sunnah menjelaskan tentang jumlahnya, berapa rakaat, bagaimana kaifiyahnya. Wa mawaqitaha, dan waktu-waktunya. Wa fardhaha, dan kewajiban-kewajibannya. Wa naflaha, dan yang sunnah-sunnahnya. Wa ma yalzamu laha min at-taharah, dan segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari salat berupa taharah, karena tidak akan sah salat tanpa taharah. Wa ma ila dzalik, dan perkara-perkara yang lain. Wa hakadza zakat, dan demikian pula zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan wa atuz zakat, diperinci. Nah, apa saja yang dizakati. Nah, dan bagaimana cara penunaian zakat tersebut. Ini poin yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipisah-pisahkan. Oleh karena itulah para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, tatkala menjelaskan hadis tadi, ala inni utitul kitaba mithlahu ma'ah, memberikan bab ma ja'a fit taswiyah baina hukmi kitabillah ta'ala wa hukmi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab dalil-dalil yang datang tentang penyamaan antara hukum kitabullah dan hukum sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa, ikhwanillah? Apakah disamakan dari sisi ini kalam Allah dan ini kalam Rasulnya? Bukan. Tapi disamakan dari sisi wujubul amal wa luzumit taqlid, dari sisi kewajiban untuk beramal dan kewajiban taklif, yaitu terbebani oleh apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tadi. Kalau itu berupa perintah, ya menjadi beban yang harus ditunaikan. Dan di sana ada hadis yang batil yang dimunculkan oleh zanadiqah, orang-orang munafikun, untuk apa? Menunjukkan bahwasanya seakan-akan ada perbedaan dari sisi masalah beramal antara Al-Quran dan Sunnah, yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Itu merupakan hadis yang batil, hadis yang batil, yaitu tentang kisah yang masyhur, banyak disebutkan oleh ikhwanul muslimin maupun yang lainnya, karena padanya memang tuntunan untuk mengkias, tuntunan untuk berpikir-pikir dalam agama ini, seakan-akan dalam agama ini belum sempurna, sehingga ada perkara yang belum dicakup oleh dalil. Dikatakan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, menukilkan dari Abdurrahman Ibn Mahdi, Az-Zanadiqah wal Khawarij wada'u dhalikal hadith, yakni ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ataakum anni fa'riduhu ala kitabillah, fa in wafaqa kitaballah fa ana qultuhu, wa in khalafa kitaballah falam aqulhu, wa innama ana muwafiqun
kitaballahi wa bihi hadanillah. Apa-apa yang datang kepada kalian dariku, maka paparkanlah kepada kitab Allah. Kalau itu mencocoki kitab Allah, maka berarti aku mengatakannya. Apabila menyelisih kitab Allah, maka sungguh aku tidak mengatakannya. Hanyalah aku ini mencocoki kitab Allah saja. Nah, jadi ini peluang. Berarti kalau tidak mencocoki kitab Allah, alasannya apa? Langsung ditolak. Nah, langsung ditolak. Baik. Padahal di sana terkadang ada sunnah qanifillah yang dinamakan dengan as-sunnah al-istiqlaliyah. Dalam artian memang tidak ada permasalahan tersebut disinggung dalam Al-Quran. Nah, seperti misalnya masalah pengharaman dengan radha'ah, dihukumi sebagai mahram dengan sebab apa? Susuan. Ini masuk dalam kategori contoh apa? Sunnah istiqlaliyah, dalam artian ditetapkannya hukum itu murni berdasarkan as-sunnah. Demikian pula menggabungkan dalam pernikahan antara seorang perempuan dengan saudarinya atau saudarinya enggak. Seorang perempuan dengan bibiknya dari pihak bapak maupun ibu. Dengan ammah atau khalahnya. Kalau menggabungkan antara kakak dan adik, datang dalam Al-Quran tidak? Wa antajma'u bainal ukhtain. Ada larangan untuk menggabungkan kakak beradik di peristri dua-duanya. Ini terlarang dalam Al-Quran. Adapun yang pelarangannya dalam As-Sunnah yaitu apa? Larangan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Ini juga masuk kategori sunnah istiqlaliyah. Intinya qanifillah pembahasan hari ini berhubungan dengan kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran, bahwasanya dia itu sebagai penjelas dan penafsir. Yang tidak akan mungkin kita mengamalkan Al-Quran dengan benar tanpa as-sunnah. Ini pegang erat-erat. Namun dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Imam An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Naktafi bihadza. Subhanallah.